Ada 3 kombes ini yang menjadi monumen juga dalam konflik ini. Jadi kombes pertama itu namanya Susno Duaji. Ya. Ini adalah kombes pertama yang terlibat konflik. Komjen pertama, ada 3 komjen. Jadi ini komjen pertama yang terlibat konflik. Gitu. Dan saya terus terang menyaksikannya dari dekat, mulai dari Pak Susno dituduh melawan KPK, sampai kemudian Pak Susno melawan institusinya sendiri, dan kemudian kabar reskrim ini ya saya sebenarnya karena kenal pribadi sama beliau dan melihat ya kebetulan ini ada kesamaan antara komjen yang pertama dengan yang ketiga nanti. Ini sama-sama orang Palembang, kebetulan mirip mertua saya juga, ini garis keras sebenarnya ini ya. Tapi karena saya mengenal beliau, saya mengikuti begitu kapan beliau benturan dengan KPK dan kemudian benturan juga dengan Mabes Polri. Sampai suatu hari ada 2 peristiwa yang penting sekali. Suatu hari Kapolri sudah ada di istana, Pak Hendarso, melaporkan kepada Pak Presiden bahwa Pak Susno yang diramaikan di luar sebagai aktor otak dari cicak buaya ini ya sudah akan mengundurkan diri. Dan Pak Nanan waktu itu Kadip Humas itu sudah mengumpulkan wartawan di depan Mabes ya. Beliau sudah akan mengumumkan. Saya dengar pagi itu, saya lari ke Mabes dengan teman-teman. Saya lari ke kamarnya Wakapolri, waktu itu Pak Makbul, Pak Bambang ada di istana, saya teriak di ruang kamar. Saya nggak tahu itu, kayak orang gila aja saya pagi itu. Saya bilang saya nggak terima ini. Kenapa permainan politik ini menyebabkan lembaga seperti Polri hilang independensinya untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Sejak kapan tekanan politik menyebabkan struktur dari institusi Polri ini goncang orang dari luar? Saya marah di ruangnya Bang Mabul masih hidup. Saya bilang saya tidak setuju Pak Susno mengundurkan diri. Saya minta Pak Susno tidak usah mengundurkan diri, tapi siapkan diri rapat di DPR sore ini. Pak Priok waktu itu Wakil Ketua DPR bidang Polkam, saya minta untuk mengundang. Terjadilah rapat yang sampai larut malam itu. Sebagai ruang bagi Pak Susno untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu terjadilah pembalikan situasi dan saya bisa mengatakan bahwa apapun yang terjadi yang suatu hari nanti akan ditulis oleh Pak Susno sebagai apa yang sebenarnya terjadi yang tadi sebagian beliau katakan. Tapi menurut saya kita ini terlalu banyak drama dengan KPK ini. Dan setiap terjadi drama ini kayak beginilah kita heboh. Mendiskusikannya siang malam ya. Seolah-olah ada masalah serius dan sebagainya itu. Padahal ujung-ujungnya di belakang hari seperti kata Pak Susno tadi banyak sandiwaranya. Dan kalau kita cek-cek ternyata tidak ada yang serius. Itu yang pertama dulu apa yang saya ingin katakan nanti Pak Susno. Suatu hari ini kita perlu duduk nih karena baik Pak Susno, Bang Karni, Prof. Romli dan lain-lain termasuk Pak Yasin dan sebagainya. Kita bisa urun rembuk tentang merefleksikan apa yang sedang terjadi ini sebenarnya gitu. Komjen kedua adalah Pak BG. Pagi-pagi Ketua KPK menelpon saya, Abraham Samad. Dia bilang, Bang bantu kami. Dia menyebut satu partai politik dan seorang tokoh partai politik. Dia bilang kami akan melawan ini. Melawan apa? Saya bilang, dia sebut nama itu. Dia bilang kami akan tersangkakan Pak BG. Saya bilang, itu orang belum diperiksa. Bagaimana ceritanya Anda tersangkakan? Oh Mas BW sudah lengkap bahannya, ada di beliau. Akan diumumkan. Hati-hati saya bilang, Anda nggak boleh begitu. Ini institusi besar. Kita tahu Pak BG waktu itu, atas keputusan Presiden, diserahkanlah namanya ke DPR. Pada hari namanya diserahkan itulah dia ditersangkakan. Saya bilang ini bagaimana mentorpedo keputusan Presiden seperti ini. Lalu kemudian dibawa nama Pak BG ke Komisi 3, dipilih secara aklamasi, sehingga 2 institusi cabang kekuasaan telah meloloskan beliau. Presiden sebagai kepala eksekutif dan DPR sebagai legislatif sudah memilih Pak BG. Masih manuver di luar.
Karena Pak BG sudah tersangka. Lalu Pak BG datang ke pra-peradilan dan kemudian menang lagi di pra-peradilan. Eksekutif, legislatif, judikatif menang. Tapi apa yang terjadi? Gerilya di luar. Ini mohon maaf aja, ini cecak buaya berikutnya kan. Gerilya tekan sana, tekan sini, minta tokoh ini, tekan sana. Pokoknya itu jadi politik. Gedung KPK itu jadi markas pembelaan dan perlawanan. Yang terjadi luar biasa hebohnya. Tiap hari kita melihat orang demo di situ, orang konferensi pers. Itu jadi markas untuk melawan negara inilah kira-kira. Saya terus terang sebagai orang yang belajar sistem agak nyesek dada saya lihat itu. Ini ada negara dalam negara. Waktu itu saya katakan demikian. Terus terang waktu itu nggak banyak ya yang bisa dicari untuk menjadi pengkritik KPK. Nggak kayak sekarang semua tiba-tiba jadi jagoan ngelawan KPK. Nah yang ketiga ini Komjen ketiga inilah Komjen Firly Bahuri ini. Komjen Firly Bahuri adalah pimpinan KPK setelah revisi Undang-Undang 30 tahun 2002. Di mana di dalamnya sudah ada koreksi dan kesadaran tentang apa yang terjadi di masa lalu yang harus kita perbaiki ke depan. Kata kuncinya adalah perbaikan sistem dan kata kuncinya adalah bahwa Presiden Republik Indonesia adalah penanggung jawab pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK itu dipilih dengan dengan biaya kurang dari 1 miliar rupiah. Mulai dari pembentukan pansel sampai pelantikan nanti di istana, itu kurang dari 1 miliar. Tapi seorang presiden hari ini dipilih dalam putaran pertama 102 triliun rupiah. Mana bisa satu institusi yang kita pilih dengan biaya lebih dari 100 triliun tidak dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena ada jagoan yang ingin menari sendiri dengan cara sendiri, dengan orkestranya sendiri, dengan penari latarnya sendiri. Semua pengen dilakoni sendiri, persetan dengan yang lain. Dan kita semua dihidangkan oleh hiburan hari-hari oleh KPK ini gitu. Nggak mungkin. Dan kesalahan undang-undang KPK yang lama karena tidak mengajak presiden dalam pemberantasan korupsi. Dan itu yang kita revisi. Maka presiden membentuk Dewan Pengawas sebagai pertanggungjawaban. Tapi yang saya heran, saya kira Firly itu masalahnya adalah karena dia nggak membuka yang lama. Di DPR sendiri pernah ada angket dan saya masih pegang semua dokumen penyelidikan karena banyak orang masukin data, ada ribuan halaman itu dokumen saya pegang. Tentang begitu banyak kesalahan yang dikatakan oleh Prof. Romli tadi. Siapa bilang nggak ada masalah di masa yang lalu? Ditutup. Karena seluruh orang di KPK itu kompak. Pengawasnya juga nggak ada. Ditutup, semua kebusukan ditutup. Yang kalau Pak Firly dan kawan-kawan ini membuka semua kebusukan yang lalu karena nggak boleh SP3, begitu banyak kasus yang akan terungkap. Siapa bilang nggak ada kasus yang nggak ada terusnya? Tadi disebut kasus Nazarudin, berikutnya kita sebut kasus IKTP. Nazarudin sendiri punya 166 pohon kasus yang diperkarakan cuma 3. Yang lain itu dinegokan, ada transaksi. Ada pengelolaan aset Nazarudin oleh orang-orang yang pernah bekerja di KPK. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, ini apa lagi nih? Saya terus terang mendengar berita-berita di luar. Kenapa Firly diserang dan kawan-kawannya diserang ketika sedang mentersangkakan seseorang kader partai politik? Ini kan kayak orang seperti berusaha mau menyogok, gagal menyogok, terus dia lapor.